Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi cerpen. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari unsur kebahasaan cerpen berupa pergeseran makna. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari unsur kebahasaan cerpen berupa kalimat majemuk. Sebelum Ustazah jelaskan ke kalimat majemuknya, Ustazah jelaskan dulu dari akarnya, yaitu kalimat. Di kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari dua atau lebih klausa yang terhubung dengan kata hubung atau konjungsi. Kalimat majemuk ini dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Masuk ke materi pertama, yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang disusun oleh klausa yang berkedudukan setara alias sederajat. Hubungan di antara klausa-klausa tersebut bersifat koordinatif. Kalimat ini menggunakan konjungsi koordinatif. Contoh kalimatnya, aku dan adikku sedang membersihkan rumah. Konjungsi di dalam kalimat ini adalah konjungsi dan. Konjungsi dan termasuk ke dalam konjungsi koordinatif, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk setara. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke materi konjungsi koordinatif. Apakah itu konjungsi koordinatif? Konjungsi atau penghubung koordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Konjungsi koordinatif ini dibagi menjadi 4, yaitu hubungan penambahan, hubungan pemilihan, hubungan perlawanan, dan hubungan pertentangan. Konjungsi yang menyatakan penambahan adalah konjungsi dan serta. Hubungan pemilihan ada konjungsi atau, hubungan perlawanan ada konjungsi tetapi, melainkan, hubungan pertentangan ada konjungsi padahal, sedangkan. Jadi ketika kalian menemukan konjungsi-konjungsi ini di dalam suatu kalimat, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam termasuk ke dalam kalimat majemuk setara. Jadi kalau konjungsinya koordinatif, itu masuknya ke kalimat majemuk yang setara. Dapat dipahami ya? Masuk ke jenis kalimat majemuk yang kedua, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang klausa-klausa di dalam kalimatnya bertingkat atau memiliki kedudukan yang tidak sederajat. Hubungan di antara klausa-klausa tersebut bersifat subordinatif. Kalimat ini menggunakan konjungsi subordinatif. Contoh kalimatnya, aku membersihkan rumah agar rumahku menjadi nyaman. Konjungsi di dalam kalimat ini adalah kata agar. Kata agar termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Oleh karena itu, kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke konjungsi subordinatif. Apakah itu konjungsi subordinatif? Konjungsi atau penghubung subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Jenis konjungsi subordinatif ini dibagi menjadi 13, jadi ini cukup banyak ya, silakan kalian perhatikan dengan baik-baik. Jenis yang pertama yaitu hubungan atributif, hubungan tujuan, hubungan syarat. Untuk contoh konjungsi atributif itu ada kata yang, konjungsi hubungan tujuan itu ada agar, supaya, biar. Untuk hubungan syarat itu ada konjungsi jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Jenis yang keempat yaitu hubungan waktu. Selanjutnya pengandaian, konsesif, dan pembandingan. Jadi ini masuk ke jenis yang ketujuh sampai ke pembandingan. Untuk contoh konjungsi waktu atau konjungsi yang memiliki hubungan waktu itu ada kata sejak, semenjak, sedari, sewaktu, tatkala, ketika, sementara, begitu, seraya, selagi, selama, serta, sambil, demi, setelah,
sesudah, sebelum, sehabis, selesai, seusai, hingga sampai. Untuk konjungsi subordinatif hubungan pengandaian itu ada kata andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Untuk hubungan konsesif ada konjungsi biarpun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, kendati pun. Untuk hubungan pembandingan ada kata seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, daripada, alih-alih. Masuk ke jenis konjungsi subordinatif yang ke-8, yaitu sebab akibat. Selanjutnya ada hasil, alat, cara, komplementasi, dan perbandingan. Mari kita bahas masing-masing contoh katanya. Untuk sebab akibat itu ada konjungsi sebab, karena, oleh sebab. Untuk hubungan hasil itu ada sehingga, sampai, maka. Untuk hubungan alat itu ada dengan, tanpa, yang diikuti oleh alat. Untuk cara dengan, tanpa, yang diikuti oleh cara. Jadi untuk hubungan alat dan hubungan cara ini konjungsinya sama. Yang membedakan adalah kata setelah konjungsi itu. Apakah katanya termasuk alat atau termasuk cara? Contohnya seperti ini. Aku mengepel dengan kain. Kain merupakan alat. Maka konjungsi dengan itu berfungsi untuk hubungan alat. Berbeda dengan kalimat yang ini. Aku mengepel dengan cepat. Cepat merupakan cara. Maka konjungsi dengan itu termasuk ke dalam konjungsi hubungan cara. Jadi tergantung kata yang mengikuti setelah konjungsinya. Dapat dipahami ya? Masuk ke komplementasi itu ada kata bahwa, dan untuk perbandingan itu ada kata sama titik dengan, lebih titik daripada. Contohnya sama baik dengan, lebih baik daripada. Jadi itu maksudnya perbandingan. Jenis kalimat majemuk yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang klausa-klausa di dalam kalimatnya memiliki hubungan yang sederajat dan tidak sederajat. Jadi dua-duanya ada. Hubungan di antara klausa-klausa tersebut bersifat koordinatif dan subordinatif. Kalimat ini menggunakan konjungsi koordinatif dan subordinatif. Jadi di dalam satu kalimat itu ada konjungsi koordinatifnya, ada juga konjungsi subordinatifnya. Oleh karena itu, kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk campuran. Contoh kalimatnya, aku dan adikku membersihkan rumah agar rumahku menjadi nyaman. Konjungsi koordinatifnya itu ada kata dan, sedangkan konjungsi subordinatifnya itu ada kata agar. Oleh karena itu, karena ini dalam satu kalimat, kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk campuran. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.